Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sewaktu amal manusia dihisap, maka mereka yang berat amal kebaikannya dimasukkan ke dalam surga. Bagi mereka yang berat amal keburukannya, maka dimasukkanlah ke dalam neraka. Para penghuni surga ketika itu disibukkan dengan kesenangan dan kegembiraannya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya pada hari itu penghuni surga disibukkan dengan kesenangan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Al-Quran Surat Yasin ayat 55-56. Mereka yang lolos memasuki taman-taman surga bersama teman-teman mereka yang soleh, yang sama-sama berjuang ketika masih hidup di dunia dulu. Mereka bercakap-cakap mengenai beberapa hal ketika masih hidup di dunia dahulu. Dahulu aku punya teman yang tidak percaya adanya hari kebangkitan. Dia berkata, apakah kalau kita sudah mati dan menjadi tulang belulang akan dihidupkan kembali? Sungguh hal itu tidak masuk akal. Hal ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka sebagian mereka menemui sebagian yang lain sambil saling bertanya. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya dahulu aku di dunia pernah mempunyai seorang teman. Warga surga ini mengisahkan jika dia pernah menemui seseorang. Dia bertanya dengan kalimat yang dikutip Al-Quran, yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari kiamat? Apabila kita telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Al-Quran Surat As-Saffat ayat 50-53. Sahabat beriman, ternyata kelak penduduk surga dapat menjenguk teman-temannya yang ada di dalam neraka untuk sekedar melihat dan menyaksikan bagaimana dia disiksa. Nah, bagaimana kisahnya dan apa yang akan dikatakan penduduk neraka pada waktu itu? Mau tahu jawabannya? Tonton video ini sampai akhir agar tidak tersesat. Sahabat beriman, tentang penghuni surga yang bisa menjenguk temannya di neraka telah Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka dia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 54-55. Profesor Yunan Yusuf dalam tafsir Al-Quran Juz 23 menjelaskan, sahabatnya itu menerima ajakan tersebut. Mereka pun meninjau ke neraka. Sesampainya di neraka, mereka melihatnya di tengah api yang menyala-nyala. Mereka berdua keluar dari surga menuju ke neraka. Mereka tidak menyaksikan langsung apa yang sedang dialami oleh temannya sesama di dunia itu, karena tidak mempercayai adanya hari berbangkit. Sahabat beriman, mereka menemui penjaga neraka dan menanyakan tentang orang yang mereka cari, apakah ada terdaftar sebagai penghuni neraka. Malaikat penjaga neraka pun mencari nama orang yang dimaksud. Ternyata memang terdaftar sebagai penghuni neraka. Rombongan surga itu pun meminta izin kepada penjaga neraka agar diizinkan menjumpai orang tersebut. Penjaga neraka pun menuntun rombongan itu untuk berjumpa dengan orang yang dimaksud. Mereka melalui lorong-lorong tempat penyiksaan yang mengerikan. Di sana sini terdengar jeritan dan lolongan kesakitan dari orang yang diazab di dalam neraka itu. Selama rombongan itu berjalan di lembah neraka, api yang selama ini bergejolak membara itu pun padam. Untuk menghormati rombongan tersebut, mereka kemudian menemukan temannya tersebut dan berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku. Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 56-57. Kemudian temannya berkata lagi, sungguh sangat malang nasibku. Dahulu kami memperolok-olokkan kalian, ternyata kalianlah yang benar. Selanjutnya penghuni neraka itu pun berkata, seandainya kami mau mendengarkan kalian dan mau menggunakan akal kami, niscaya kami tidak akan berada di dalam neraka seperti ini. Setan sudah menutupi hati dan pikiran kami.
Ucapan penghuni neraka itu diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, seandainya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 10. Akan tetapi, penyesalan mereka itu sudah tidak ada gunanya dan tidak bisa meringankan azab mereka di sana. Selama rombongan penghuni surga itu berada di dalam neraka, api yang semula berkobar itu redup dan padam. Mereka sungkan dan hormat kepada rombongan penghuni surga itu. Teman mereka yang berada di neraka meminta agar mereka bisa lebih lama menemani di neraka, agar api neraka yang mengazab mereka tidak segera menyala kembali. Tentu saja mereka tidak bisa berlama-lama di neraka, karena itu memang bukan tempat mereka. Setelah rombongan surga itu pergi meninggalkan neraka, maka api yang tadinya redup kembali berkobar, membakar seluruh isi neraka. Jeritan dan lolongan penghuni neraka pun kembali terdengar memilukan hati. Rombongan penghuni surga itu berkata satu dengan lainnya, demi Allah, jika karena bukan rahmat Allah kepada kita, niscaya kita hari ini berada dalam neraka pula, seperti teman kita itu. Mereka pun kembali ke surga dengan tidak henti-hentinya bertasbih, memuji kebesaran Allah atas berbagai nikmat yang telah mereka terima di dalam surga, sebagai balasan atas kesabaran mereka sewaktu hidup di dunia. Sahabat beriman, demikianlah kisah yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, mana kelak di hari kiamat setelah hisab selesai dilaksanakan dan semua umat dimasukkan ke dalam surga dan neraka. Beberapa manusia yang berkunjung ke neraka untuk mengunjungi teman-temannya dahulu semasa di dunia. Sungguh maha cinta dan maha kasihnya Allah, sehingga Allah memberikan gambaran-gambaran apa yang akan terjadi kelak di hari akhir. Sudah selayaknya kita selaku umat muslim mengumpulkan bekal untuk hari akhirat, sehingga kita tidak menjadi orang yang menyesal kelak di hari akhir. Marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua terhindar dari semua itu dan diberikan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah penghuni surga yang menjenguk neraka. Jika video ini bermanfaat, maka share ke yang lain, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.